Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Ketika Yesus disalib di kayu salib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, loh, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Jangan pernah takut terhadap mereka. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal apologetika, guys. Jadi, kita tahu semuanya bahwa baik mualaf, ustadz-ustadz, dan banyak orang lain yang non-Kristen, mereka kebanyakan suka menyerang agama Kristen. Orang-orang Kristen jadi sasaran untuk mereka serang. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan membawa kepada agama mereka. Itu yang paling banyak. Ya, kita sebut aja Pak Yahya Waloni, Pak Kainama, Nandar, dan juga Pak Manahem Ali, dan masih banyak lagi mereka yang mana selalu cari-cari sesuatu untuk bisa menyerang kekristenan. Salah satu videonya adalah seperti ini. Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Besoknya kemudian saya mendengar ketika pelajaran agama, ketika Yesus disalib di kayu salib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, loh, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Kita tahu semuanya bahwa mereka menyerang Kristen seakan-akan Kristen nggak bisa jawab hal itu. Tetapi saya mengajak untuk kita semuanya, jangan pernah takut terhadap mereka. Kita jawab apa yang menjadi iman kita. Urusan mereka percaya atau tidak, itu urusan lo sendiri. Tapi sebagai orang Kristen, tentunya kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berapologetika atau menjawab tuduhan-tuduhan dan permintaan pertanggungjawaban tentang iman kita. Inilah alasan mengapa kita berapologetika, guys. Selain itu juga supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus akhirnya mengerti keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Alkitab. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kita harus perhatikan di situ bagaimana kita harus siap sedia untuk menjawab sesuatu yang menjadi pertanggungjawaban kita untuk kita menjawab tentang iman kita, tentang pengharapan yang kita miliki. Sehingga dikatakan di sini memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan sopan dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Kita harus menjawab setiap tuduhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari mereka, dan tentunya dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang sopan, supaya mereka mengerti tentang iman kita. Dan supaya apa yang dituduhkan mereka ternyata kedapatan, nggak benar yang dituduhkan, sehingga mereka malu sendiri. Ini adalah panggilan dalam Alkitab di mana kita harus berapologetika. Jadi kalau ditanya sebenarnya apologetika ini tugasnya siapa? Tugasnya pendeta, hamba Tuhan, tugasnya pelayan-pelayan Tuhan, misionaris, dan lain-lain. Apakah hanya tugas pelayan-pelayan Tuhan yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan? Ya tentunya enggak. Semua orang yang memiliki pengharapan iman kepada Kristus, semuanya harus berapologetika. Kita semuanya yang ngaku Kristen harus bisa menjawab kenapa imanmu seperti itu. Jangan kayak cuman ngaku, ya saya Kristen dari nenek moyang saya, dari mereka udah berabad-abad lalu mereka sudah Kristen, jadi saya Kristen. Itu namanya Kristen ikut-ikutan. Tetapi di sini diminta supaya kita tidak menjadi Kristen yang ikut-ikutan, tetapi dikatakan bagaimana kita bisa memberikan jawab kepada setiap orang yang meminta jawaban. Itulah kenapa penting untuk kita mengetahui dan kita tahu, kita kenal kepada siapa kita percaya.
Jangan sampai kita ngaku Kristen tapi kita toh nggak tahu sebenarnya kita percaya kepada siapa sih. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Perhatikan teman-teman bagaimana ada kata oida yang artinya mengetahui, garho, pepisteuka, yang ini berasal dari kata pistos ya, yang percaya. Tahu kepada siapa percaya. Kita tentunya tahu kepada siapa kita percaya. Pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga ketika ada orang yang menanyakan, Tuhanmu itu nggak disalib, yang disalib itu Yudas, karena Yudas serupakan dengan Yesus. Jelas-jelas itu kita menentang, karena itu tidak ada bukti dan itu bukan ajaran dalam Kristen. Kan begitu. Kalau kita tahu kepada Yesus, kepada orang pribadi yang kita percaya, maka kita tahu bahwa Yesus itu sendiri tidak diserupakan, tapi dia sendiri yang disalibkan. Masa orang banyak begitu diprank, dan masa Tuhannya sendiri yang ngeprank manusia? Kan kayak gitu. Ya, sekarang saya mau menjelaskan sebenarnya kalau di Indonesia ini metode yang tepat untuk apologetika tuh bagaimana. Sebenarnya ada beberapa tipe dalam apologetika ya. Saya hanya mengambilnya 3 saja. Dikatakan sini metodenya yaitu menyerang, bertahan, membuktikan. Jadi menyerang, tipe menyerang ini seperti yang dilakukan Christian Prince, Muhammad KC, Tanpa Ragi, dan beberapa channel lainnya. Mereka menyerang karena ya keuntungannya mereka tidak kelihatan muka ya. Kecuali Pak Muhammad KC, dan sekarang sudah diamankan di penjara, itu kelihatan muka. Tetapi kebanyakan apologetika yang menyerang ini, mereka tidak menunjukkan mukanya. Tapi kalau kita lihat tipe menyerang ini, sebenarnya ini agak-agak berbahaya dan riskan di Indonesia ini. Tapi selain itu ada beberapa yang lainnya, yaitu bertahan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, ada cecaran, ada sesuatu yang mereka mencoba untuk menjebak dan lain-lain, kita bisa menjawabnya. Kita bertahan, kita mempertahankan argumentasi dari serangan dari luar. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Yang ketiga adalah tipe membuktikan. Yang mana kita tidak menyerang, tapi kita buktikan bahwa apa yang diomongin itu keliru. Nah, kalau dari ini sebenarnya saya memakai 3 metode ini semuanya. Tetapi lebih dominan kepada bertahan dan juga membuktikan. Karena di balik bertahan dan membuktikan ini ada counter attack yang tanpa disadari udah langsung masuk dalam argumentasi. Jadi inilah alasan saya kenapa mengambil 2 itu, yaitu bertahan dan juga membuktikan. Sebenarnya karena ya di Indonesia ini kurang menguntungkan kepada orang-orang kaum-kaum minoritas, tapi lebih menguntungkan kepada kaum mayoritas dalam hukum. Ya, kita tahu sendirilah. Itulah kenapa ada pertanyaan mengapa defend dan tidak attack. Oke, dalam pasal 45A ayat 2 UU ITE dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara yang paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ya kalau saya disuruh pilih, ya ampun, 1 miliar tuh mau ngambil duit dari mana, kan gitu ya. Beli rumah aja setengah mati, mau beli lagi, bayar lagi barang begini kan nggak mungkin, nggak lucu gitu. Dan bahkan di situ kan dikatakan 6 tahun. Nah, kejadian ini terjadi kepada Mbak MKC, yang mana dia divonis 6 tahun kalau nggak salah ya, sesuai dengan tuntutan ini. Karena beliau menyerang agama Islam. Tetapi sebenarnya ini berbanding terbalik dengan Pak Yaya Waloni, yang mana dia juga menyerang Kristen tapi cuma 6 bulan. Mungkin perpuluhan kali ya. Kalau MKC 100% ya 1/10-nya 6 bulan dikasih Pak
Yaya Walon. Inilah alasan kenapa sebenarnya di Indonesia tidak cocok untuk kita bisa menyerang dalam apologetika. Ya, kita jawab, kita buktikan, dengan sendirinya dia merasa terserang, kan gitu. Tetapi teman-teman, dari ini kita melihat bahwa orang-orang minoritas ini tidak bisa seenaknya sendiri untuk berargumentasi. Itulah kenapa apologetika di Indonesia lebih baik defend. Tetapi sekali lagi itu adalah pilihan saya dalam berapologetika. Dan tentunya teman-teman juga mari jangan pernah takut untuk berapologetika. Silakan bertahan dan membuktikan. Maka apa yang disampaikan oleh para mualaf itu kelihatan banget amatirnya, dan pasti kalian juga bisa jawab dengan cara yang gampang. Oke, sekian dulu dari saya. Kita telah membahas mengenai defending faith, atau kita membahas mengenai apologetika. Besok kita akan belajar mengenai Yesus, yang mana dia juga berapologetika dalam pelayanannya. Mari kita akan belajar bersama-sama apologetika dalam channel ini. Selain itu juga kita akan membahas mengenai karakter building yang ada di dalam channel ini. Kita juga akan belajar mengenai teologi sistematika di dalam channel ini. Jadi teman-teman, mari kita dukung bersama-sama channel ini. Mari teman-teman dukung sama-sama dengan terus menekan notifikasi, ataupun yang mau bergabung join di dalam channel ini boleh juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.